bisa bernafas, bisa berkata-kata pagi ini, itu semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya untuk saat ini. Dan Masya Allah. tentu kita semuanya harus mengucap syukur dalam hal itu. Iya, betul. Baik, mungkin ada yang ingin kita ulas pagi ini. Itu tadi Bang Julfikri, Iya. dari sahabat kita Bang Zion ya. Bang Zion tadi saya bilang, kok tumben Bang Zion pagi-pagi, benar kali pagi-pagi nih mau telepon saya. Kira-kira apa gerangannya gitu. Nggak apa, memang daripada kita melakukan yang tidak benar, mendingan kita menjadi barokah ya, katanya. Menjadi barokah yang benar-benar, yang membuat kita mungkin bergairah tentang memperkokoh keimanan. Mungkin itu maksudnya tadi dia menghubungi saya sebenarnya Bang Julfi. Oke, baguslah itu, niatannya bagus. Artinya kita ada proses belajar untuk kemudian memberikan yang terbaik terhadap umat. Ya, tadi Bang Julfikri dia tanya ke saya, sebenarnya Pak Pendeta, itu agama itu ada yang murtadin dan ada yang mualaf katanya. Dan tentu tadi itu yang saya jelaskan ke dia sebelum dia mengatakan ada yang telepon saya katakan ke dia, sebenarnya wajar-wajar saja itu Bang. Kita tak perlu heran. Kenapa? Karena yang dua agama ini ya adalah sama-sama tauhid. Ya Bang ya. Sama-sama memperjuangkan dan merangkul dan memberitakan. Tetapi dan itu udah hak mereka pribadi seseorang. Kalau mereka seandainya ada yang murtadin, mereka mendapatkan agama yang baru, dan begitu juga yang mualaf, mereka mendapatkan agama yang baru buat dia. Dan itu tidak perlu kita marahi mereka. Saya bilang kita tidak perlu emosi kepada mereka. Kenapa? Itu kan hak mereka. Ya, itu adalah hak mereka. Mungkin menurut dia, pemahaman dia disitulah ya bertumbuh imannya di kitab itu yang dia imani, itu yang baru itu. Begitu Bang tadi yang kami bincang-bincangkan dengan Zion Bang Juma. Iya, saya setuju dengan apa yang kemudian Pak Pendeta sampaikan, karena kaidah di dalam Islam itu sangat jelas. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Jadi kebenaran, aspek yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu hal-hal yang menjadi petunjuk dalam kehidupan umat manusia, itu Allah sudah berikan semuanya. Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah beri ruang kepada manusia untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kata Allah, barang siapa yang mau beriman, silakan. Siapa yang mau ingkar juga silakan. Kemudian Allah menerangkan, sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Inna a'tadna lizzalimina nara. Jadi kalau sudah disampaikan kebenaran, sudah disampaikan hal yang tidak baik, tapi dia memilih hal yang tidak baik, kata Allah, sudah disiapkan tempat kembali. Jadi di Islam itu tidak kemudian serta-merta orang itu dihukum. Tapi sebelum ada penghakiman, orang itu diberi jalan dulu. Ini loh yang baik, ini yang buruk. Kalau mau masuk ke dalam kerajaan Allah, lakukan yang baik. Kalau mau masuk ke dalam neraka, lakukan yang jahat. Semua kaidah sudah dijelaskan di dalam Islam. Seperti itu Pak Pendeta. Ya, mungkin itu menurut Pak Juma, dan itu saya terima saja karena kenapa Bang Juma, itu keyakinan Bang Juma, kaidah Pak Juma. Tapi sebenarnya juga di dalam keyakinan kami itu sudah juga jelas-jelas menyatakan di mana di dalam Roma 1 ayat 16 dicatat buat kami, buat saya ya, secara pribadi mengatakan di sana ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, di situ juga dicatat yang pertama-tama itu orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, artinya di sini di mana roh kekristenan itu bersemangat, mempunyai keyakinan yang kokoh, termasuk saya, yaitu karena Injil Allah yang mempunyai kekuatan, dan itulah yang menyampaikan kepada umat-umat, memperkokoh mereka. Mungkin Bang Juma, karena kita mungkin salah satu tokoh, dan tentu dalam hal itu kita akan memperkokoh mereka, memperkuat mereka dengan kaidah-kaidah yang telah tercatat, yang tertulis di kitab itu. Ya, tetapi tentu dalam hal itu kita menjadi contoh dan teladan buat mereka terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa memperkokoh mereka, memperkuat mereka kalau kita tidak kokoh dan tidak kuat tentang kitab itu. Yang kayak begitu Bang Juma, karena juga di dalam dunia ini Allah juga telah memberikan dua pilihan. Mana yang mau kita pilih, masuk surga atau masuk dalam neraka. Nah, makanya di situ tadi ya memperkokoh iman saya itu tadi di dalam Injil Roma 1 ayat 16. Di situ saya tahu bahwa Injil Allah itu yang menyelamatkan. Begitu Bang Juma. Ya, baik. Kalau di dalam Islam, kalau yang dikatakan Injil itu adalah aturan Tuhan, maka di Islam juga jelas bahwa keselamatan itu apabila seseorang itu mengikuti apa yang kemudian menjadi instruksi Tuhan. Jadi perintah Tuhannya dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, tanpa ria, mengharapkan semata-mata ridha dari Allah, maka itulah kunci keselamatan di dalam ajaran agama Islam. Ketundukan terhadap aturan, ketundukan terhadap apa yang kemudian dituangkan di dalam wahyu Allah yang kemudian dijabarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis sahihah, maka siapapun yang mengikuti jalan itu, maka orang itu akan terselamatkan. Nah, ini adalah hal yang kemudian menjadi panduan di dalam kehidupan umat beragama Islam. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Jadi kebenaran itu di Islam, apapun kaidahnya, apapun teorinya, dan apapun kemudian yang diinginkan, jalannya itu sudah dituangkan di dalam pengajaran agama Islam, yaitu Al-Quranul Karim yang menjadi tuntunan. Karena di situ termaktub segala perintah dan larangan Tuhan. Nah, kalau di dalam pengajaran saudara Kristen mengenai keselamatan, nah ini yang sering menjadi acuan dialog tentang perintah Tuhannya yang kemudian dibatalkan. Perintah Tuhan yang dibatalkan, lalu kemudian digantikan dengan iman terhadap Yesus yang disalib di atas tiang. Nah, ini yang kemudian kita terpisah di situ, karena kalau di Islam, aturan Tuhan itu tidak pernah dibatalkan. Aturan Tuhan itu tetap berlaku kepada kaumnya masing-masing, sesuai dengan zamannya. Kemudian perintah Tuhannya itu tidak pernah mengalami masa di mana perintah Tuhan itu sudah batal, lalu kemudian diganti dengan konsep baru. Terkecuali ada aturan Tuhan yang kemudian memang sifatnya hanya temporer, tidak dikukuhkan sebagai sebuah aturan yang kekal, melainkan sebuah aturan yang kemudian sifatnya dinamis, tidak statis. Namun demikian ada juga perintah yang statis, yang tetap tidak pernah berubah. Nah, ini yang ada di dalam pengajaran agama Islam. Oleh karena itulah kemudian di Islam itu ada pengukuhan. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kusempurnakan ajaranmu. Dan aku memilih Islam sebagai jalan keselamatanmu. Itu ada di dalam Al-Quran. Sehingga kami umat Islam itu ketaatan itu tidak terlepas daripada
apa yang diteorikan di dalam Al-Quran dan harus kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Pak Pendeta. Silakan. Oh iya, luar biasa Bang Juma ya, penjelasannya tentang kaidah imannya di keislaman. Tentu dalam hal itu tadi sempat Bapak Juma menyinggung sedikit tentang kitab kekristenan ya, yang dimana ada pemisah menurut Bang Juma tadi. Nah, sebenarnya kalau saya mau menjelaskan dengan apa itu Bang Juma pemisah itu, sebenarnya kekristenan itu sudah jelas-jelas Bapak Juma menurut keyakinan kami, kepercayaan kami bahwa bukan diubah ya, Yesus itu datang sebenarnya Bang Juma ya untuk melengkapi, menyempurnakan kitab-kitab para nubuat sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Dan itu di situ kita tarik garis besarnya sebenarnya bahwa apa yang diperkatakan Allah itu memang Allah itu menepati, karena Allah itu menepati janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji. Nah, dan terjawab juga dan tergenapi. Menurut saya secara pribadi bahwa Allah itu benar-benar Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, serba bisa, sehingga apa yang telah dia sampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya terjawab di dalam diri Yesus Kristus Bang Juma. Nah, tentu dalam hal itu kita tahu dan harus mengerti sisilah sejarahnya. Ya, sejarahnya. Kalau kita tidak mengerti sejarahnya, sisilahnya, maka iman kita bisa kendor. Kalau kita tidak kuat di sana untuk memahaminya. Karena saya mau menarik sedikit, karena firman Tuhan mengatakan Bang Juma, umatku binasa karena tidak tahu pengetahuan. Nah, itu dalam hal itu kenapa kadang-kadang kita binasa, karena kurang pengetahuan mendalami dan membuka hati dalam suatu kebenaran tersebut. Nah, tentu dalam hal itu di mana saya mempunyai tadi keyakinan yang kokoh itu setelah saya membaca, karena Injil itu kata firman Tuhan Bang Juma sudah jelas-jelas dinyatakan bahwa ajarannya adalah ajaran kasih, mengasihi. Nah, tidak ada untuk saling membenci, karena juga Yesus mengatakan kasihilah musuh-musuhmu. Ya, kalau memang mereka juga membenci engkau, berdamailah dengan mereka. Ya, itu suatu upah kita. Dan di situ Bang Juma saya tarik bahwa ini yang benar-benar sebenarnya. Tidak ada permusuhan di dalamnya. Walaupun dia menyuruh kita kalau kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, ya harus kita ya mempunyai keyakinan yang kokoh itu dalam Injil. Nah, tentu di dalamnya itu tentang kebaikan, bukan tentang mau membinasakan orang atau buat onar, ya buat onar atau gara-gara ego kita, ya orang lain kena getahnya, kira-kira begitu. Begitu Bang Juma. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai kasih ya, di dalam Islam itu aturannya sangat sempurna ajaran kasih itu. Sehingga kasih terbagi dua, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Kalau kasih kepada Allah itu jelas diterangkan oleh Allah sendiri, adalah mentaati dengan ikhlas perintah-perintahnya. Ya, jadi yang dikatakan kasih kepada Allah adalah mencintai Allah. Bagaimana cara mencintai Allah? Adalah dengan cara mentaati dengan ikhlas apa yang menjadi aturan mainnya Allah. Ketika diperintahkan kemudian agar tunduk terhadap perintah, bentuk daripada kasih kepada Allah itu adalah taat untuk tunduk kepada perintah. Nah,
terkait dengan ini Al-Qur'an menerangkan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi ada penekanan dari Allah agar engkau berkasih sayang. Mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, itu perintah. Jadi ketika Allah mengatakan supaya kamu itu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Allah menjadikan di antara kamu adanya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda bagi orang yang berfikir. Nah, ini adalah perintah. Jadi berkasih sayang kepada Allah itulah wujud ketaatan. Jadi ketika diperintahkan untuk melakukan ibadah sesuai dengan kasih sayang, sesuai dengan kaidah, maka ibadah ini dilahirkan karena wujud cinta kasih kepada yang disembah. Lalu kemudian Allah menerangkan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 7, di mana Allah mengatakan Dia pencipta menimbulkan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara kamu. Jadi ada rasa kasih sayang dengan orang-orang yang kita musuh, yang kita saling bermusuhan. Dan Allah adalah Maha Kuasa dan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang memusuhi kita itu pun ada rasa kasih sayang terhadap mereka. Itu kaidah yang diterangkan Al-Quran. Lalu kemudian Allah juga mengatakan di dalam surah Maryam ayat 96, Innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Jadi Allah itu ya menanamkan dalam hati orang-orang Islam kasih sayang. Dan kasih sayangnya ini tidak terbatas. Bukan hanya kepada sesamanya muslim, tetapi kepada seluruh makhluk. Bukan hanya kepada seluruh manusia, tapi kepada seluruh makhluk. Nah, lalu kemudian di dalam surah Al-Balad ayat 17, Tsumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah. Dan Allah dan kami umat Islam itu diterangkan orang-orang yang beriman di antaranya itu saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk mengajarkan kasih sayang. Surah Al-Balad ayat 17. Jadi perintah Allah ditaati melahirkan manusia itu kasih kepada Allah, dan perintah Allah untuk saling mengasihi melahirkan manusia itu kemudian saling menyayangi. Itu adalah bentuk ketaatan. Jadi kalau umat Islam taat kepada perintah, maka secara otomatis umat Islam itu mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya manusia. Karena itu adalah perintah. Tsumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil marhamah. Itu perintah. Berseru untuk saling mengajarkan kesabaran dan berseru untuk saling mengajarkan kasih sayang. Jadi kalau berbicara mengenai kasih, di Islam itu sempurna. Nah, yang menjadi masalah kemudian seperti yang saya bahasakan semalam dengan beberapa teman Kristen. Kalau teman Kristen diminta untuk mengasihi Allah, dengan cara apa mereka mengasihi Allah? Sementara kasih kepada Allah itu adalah mentaati perintahnya. Sementara di dalam Kristen, perintah Allah itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat bersama dengan ketentuan dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Berarti semuanya sudah dibatalkan. Kalau semua sudah dibatalkan, lalu mau taat seperti apa lagi? Sedangkan aturan mainnya Tuhan sudah dibatalkan, sudah dihapuskan. Nah, ini yang membuat saya semalam minta kepada beberapa teman dari Kristen untuk menelusuri lebih jauh lagi dan menjelaskan ke kita bagaimana wujud kasih kepada Allah di dalam Kristen, sementara yang dimaksud kasih berdasarkan Ulangan 11 nomor 1, Matius 19 nomor 17 adalah mentaati perintah Tuhannya. Nah, kalau perintah Tuhannya sudah tidak ada, berarti tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi ketaatan terhadap Tuhan.
Demikian sementara, Oh, Pak Pendeta. terima kasih sahabatku Bang Juma, ya luar biasa ya. Itu menurut pandangan Bang Juma, ya, menurut pemikiran Bang Juma tentang bagaimana sistem mengajarkan kasih mengasihi Allah ya Bang. Luar biasa, haleluya. Tetapi mungkin Bang Juma sebenarnya menurut tanggapan Bang Juma tentang kitab saya, tentang perjanjian dengan Allah, menurut Bang Juma sudah dibatalkan. Tapi itulah sebenarnya Bang Juma kurang memahami tentang kitab seseorang itu. Karena bagaimanapun Bang Juma tidak bisa masuk ke sana. Kenapa saya katakan tidak masuk? Karena Bang Juma itu hanya memakai pemikiran pribadinya Bang Juma. Ya, karena di dalam sebenarnya bahwa janji itu tidak pernah dibatalkan. Ya, janji Allah itu tidak pernah dibatalkan, tetapi digenapi. Tentu pada masa, contohnya masa Musa. Ya, di sana juga di kitab ya Perjanjian Lama ya PL dicatat gigi ganti gigi. Coba bandingkan kalau di zaman sekarang gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, mata ganti mata, ya bagaimana itu Bang? Ya itu ada kekacauan. Ya ada yang khususnya perintah itu pada waktu itu, pada masa itu, ada juga yang berbeda di zaman saat ini. Ya, karena kenapa? Kalau mata ganti mata itu bahaya. Ya, artinya di situ tidak ada kasih, dan itu juga peraturan-peraturan yang telah dibuat di salah satu negara itu tidak akan berfungsi lagi kalau kita berdasarkan tentang gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Nah, Yesus datang itu menyempurnakan itu yang terbaik dan bukan membatalkan perjanjian Allah. Nah, sebenarnya Bang Juma, saya menyuruh Bang Juma menelusuri kitabnya sendiri, simbol-simbolnya seperti apa, ya supaya kaidahnya Bang Juma itu sebenarnya lebih kokoh lagi. Dan mungkin memperbandingkan itu untuk Bang Juma dengan kitab yang lain. Oh, yang ini ya kitab ini, inilah simbol-simbolnya dan inilah ya dia. Karena kita tahu Bang Juma, kalau menurut saya ini tidak diangkat ya, Bang Juma. Iya, gimana Pak? Ini pembicaraan kita ini tidak diangkat di Publi ya. Teman-teman ada yang live. Oh, ada yang live ya. Oh, sebenarnya. Iya, nggak apa-apa, Pak Pendeta. Selama yang kita sampaikan kebenaran. Ya, makanya kalau diangkat itu saya hati-hati sekali, Bang, karena saya pemimpin umat. Nanti salah-salah ngomong karena saya masuk sebenarnya ke ranah simbol-simbol seseorang itu sebenarnya. Tapi ya karena diangkat ada teman-teman yang mengangkat, ya saya tidak mau berbicara itu. Udah cukup untuk saya dan misi saya. Nah, yang saya pelajari. Nah, saya kembali dalam hal itu. Jadi, sedikit Pak Pendeta. Jadi kalau di dalam sesi dialog, itu tidak ada ranah saling kemudian menista agama. Karena ranah dialog itu sah, itu dibolehkan dalam negara kita ini. Nanti kalau misalnya ada hal yang Pak Pendeta terangkan tentang Al-Quran, lalu kemudian Pak Pendeta tafsirkan, boleh saya luruskan. Demikian juga adanya, kalau ada yang saya tafsirkan di dalam Bible, kemudian menurut Pak Pendeta itu keliru, Pak Pendeta punya hak kemudian untuk meluruskan. Jadi tidak akan ada penistaan di sini. Lain cerita kalau kita monolog, gitu Pak. Jadi Bapak punya hak untuk menyampaikan apa yang Bapak pahami terhadap Al-Quran. Insya Allah saya akan meluruskan. Dan kalau itu benar, saya akan mengiyakan. Gitu. Saya pun berharap Pak Pendeta melakukan hal yang sama. Ketika saya dinilai ada khilaf, ada keliru, salah tafsir, tolong dijelaskan dan diluruskan. Gitu Pak. Itu kaidah dialog seperti itu. Lain kalau kita monolog kemudian menceritakan
Al-Quran begini, atau Bible begini, Bible sementara tidak sesuai dengan kaidah yang dipahami, yang sesuai dengan standar yang ada, maka itu bisa masuk ke ranah penistaan. Kalau monolog, kalau sendiri, tapi kalau dialog kayak begini itu tidak. Silakan dilanjut. Jadi Pak Pendeta nggak usah sungkan, kalau ada yang ingin disampaikan tentang Al-Quran, silakan. Saya memaklumkan dan insya Allah saya akan meluruskan. Silakan Pak. Yang penting Bang Juma tanggung jawab ya, karena saya jujur begini. Saya dalam hal ini tanggung jawab. Kita sama-sama, kalau Pak Pendeta mengatakan tadi Pak Pendeta adalah tokoh, saya pun demikian. Saya juga tokoh. Jadi kita sama-sama berdialog, tidak perlu ada yang kemudian kita takutkan, selama niatan kita menyampaikan kebenaran. Silakan Pak. Dan apa yang kita sampaikan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Saya rasa tidak akan sampai kepada ranah penistaan. Silakan. Oke, terima kasih ya Bang ya. Terima kasih karena juga saya sebenarnya hati-hati sekali. Ya. Silakan. Terima kasih ya. Itu nanti kita lihat lah gimana hasilnya nanti ke depan. Nah, bagaimana? Karena menurut saya ya mungkin pikiran Bang Juma begitu, tapi teman-teman yang lain akan beda-beda Bang Juma, karena rambut sama hitam pikiran berbeda-beda. Kenapa Bang Juma sudah pernah saya lihat di YouTube teman-teman yang lain itu yang membuat tema-tema yang tidak sesuai, sehingga banyak orang yang komentar yang menghina seseorang. Makanya saya takut sekali setelah saya melihat itu sebenarnya. Nah, oke Bang Juma, itu saya mau melanjut sebenarnya ya. Silakan. Tentu dalam hal ini Bang Juma, kalau kita mengasihi Allah, mencintai Allah, tentu kita mematuhi perintah-perintahnya. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang dibatalkan. Itu menurut Bang Juma dan tafsiran Bang Juma, hanya Bang Juma tidak mengerti dan tidak memahami sebenarnya Yesus itu datang menyempurnakan. Nah, tentu kalau kita mencintai Tuhan itu bukan membela Tuhan. Apa hak kita membela Tuhan? Ya, apakah kita lebih berkuasa daripada Tuhan? Ya, buktinya, saudaraku Bang Juma, kalau kita mencintai Tuhan itu, tentu kita tadi sepakat menuruti perintah-perintahnya, dan kebanyakan ada orang banyak ya yang tidak menuruti perintah-perintah itu, ya melanggar itu, malah ya ingin membela Tuhan, ya. Tapi kalau kita tarik ya dalam garis itu, apa sih hebatnya kita ini bisa membela Tuhan? Kalau Tuhan mau, pasti akan terjadi kalau dia bertindak. Mungkin dengan kalimatnya saja, kalimat tulahnya saja, ya bisa akan terjadi, atau kun fayakun terjadi. Tapi sebenarnya inilah kita mengetahui bahwa ajaran-ajaran yang kita imani itu, ya, kita bisa mengerti dan memahami bahwa apa sih saya ini di matanya Tuhan? Ya, sampai di mana sih saya hebat, kekuatan saya sehingga saya membela Dia? Nah, tentu dalam hal itu kita juga mengerti arti simbol-simbol imanan kita yang kita imani itu. Asal-usulnya kita gali, ya contohnya saya mau kasih ya, ke Kristiannya itu harus kita memahami, sering sekali saya mengatakan juga bahwa harus memahami apa artinya simbol salib. Ya, dan tentu juga Bang Juma mempelajari dulu apa artinya simbol sabit, bulan sabit, asal-usulnya dari mana dan apa sih kira-kira, apa sih menuju dia kemana. Nah, kira-kira begitu Bang, makanya saya katakan ya kita memperkuat kaidah kita dulu, sama-sama memperkuat kaidah kita tentang pengajaran yang kita imani, kitab kita yang kita imani, asal-usulnya bagaimana. Tentu di situ nanti kita tarik semua, bisa kita memahami, oh ini ya dia ya, oh seperti saya, oh inilah simbolnya salib, ya, oh inilah bahwa saya harus mengasihi musuh saya mengasihi orang yang caci maki saya, ya. Artinya kalau saya tidak mengasihi mereka, ya,
membalas kejahatan dengan kejahatan, artinya saya tidak mengasihi Tuhan. Dalam hal itu juga dijabarkan bahwa kasih itu salah satu mengampuni. Mengampuni itu ya 70 kali 7 ya kali mengampuni. Coba kita kira itu kalau 7 kali 7 Bang Juma itu 49 kali 70 lagi. Ya, wah luar biasanya ya. Untuk mengampuni itu berapa kali banyaknya. Artinya tidak pernah berhenti-henti mengampuni itu. Nah tentu dalam hal ini Bang Juma kita selalu mengerti dan memahami bahwa apa sih saya ini sehingga saya bisa membela Tuhan. Ya mungkin salah satu motivasi semangat dalam hal itu untuk memahami itu. Kebanyakan ada banyak orang yang mau membela Tuhan. Ya kayak begitu Bang Juma. Iya, makasih banyak Pak Pendeta. Ya, yang pertama, kemudian kaidah di dalam Islam. Kalau di dalam Islam itu tidak ada kemudian unsur di mana keselamatan itu harus digenapi kemudian dengan datangnya Tuhan menjadi korban penebusan. Jadi penebusan di dalam ajaran agama Islam itu hanya cukup dengan bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi Allah memahami, Allah paham, Allah tahu, Allah mengerti keterbatasan makhluknya, bahwa senantiasa kemudian makhluk ini akan khilaf di dalam perilakunya sebagai hamba. Oleh karena itu solusi yang diberikan oleh Allah adalah bertaubat. Jika engkau kemudian melakukan kesalahan, engkau kemudian melakukan kekhilafan, engkau berbuat dosa, maka cara penebusannya adalah bertaubat. Allah menerangkan itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah. Ini adalah penegasan Allah. Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi tidak perlu kemudian ada konsep Tuhan datang menebus dosa. Itu tidak dikenal di dalam ajaran Islam. Lalu kemudian Allah menerangkan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu menyukai orang-orang yang bertaubat. Jadi orang yang bertaubat itu berarti mengakui kesalahan, mengakui kekhilafan, dan kembali kepada sang pemaaf, yaitu Allah. Inilah yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah tidak suka orang yang berpangku tangan. Segala-galanya diharapkan orang lain yang mengambil. Dia yang melakukan kesalahan, orang lain yang menebus, itu Tuhan tidak suka. Allah suka orang yang salah, dia yang minta maaf. Dia yang keliru, dia yang merasa hilaf. Dia yang mengaku salah di hadapan Tuhan. Bukan orang lain yang menanggung kesalahan. Bukan. Islam tidak mengenal sistem berpangku tangan seperti itu. Nah, oleh karena itulah kemudian, ketika ada ajaran yang disalahpahamkan seakan-akan Allah itu butuh pembela, itu kekeliruannya harus diluruskan. Membela Allah bukan berarti Allah itu lemah. Berarti Allah itu butuh pembela, bukan. Membela Allah maksudnya adalah menjaga ajarannya supaya sampai kepada seluruh umat manusia agar kembalinya kepada manusia itu sendiri. Apa itu? Keselamatan. Allah sudah mengatakan seperti dalil yang saya terangkan tadi. Ya. Perintah kepada Rasulullah untuk menyatakan bahwa kebenaran itu sudah datang dari Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran, koridor keselamatan sudah disampaikan oleh Allah. Barang siapa yang menyampaikan ini kepada orang lain, tentang kaidah kebenaran ini kepada orang lain, itu sama membela Allah. Bukan berarti membela Allah dalam arti kata seakan-akan Allah ini makhluk yang butuh pembelaan. Tidak.
Sama seperti para nabi. Ketika Musa datang, apakah Musa mengharapkan pertolongan, bantuan pengikutnya agar ajaran yang ia sampaikan ini dijaga dengan baik? Ya, Musa menginginkan agar kaumnya menjaga, melestarikan perintah Tuhannya. Nah, ini poin, menjaga apa? Membela Allah. Nah, ketika Nabi Isa atau Yesus datang, apakah Yesus butuh pembela? Apakah Yesus butuh pengikut? Ya, buat apa? Untuk melanggengkan aturan Tuhan yang datang kepadanya. Berarti butuh penolong. Yesus butuh penolong. Yesus butuh pembela. Yesus butuh pengikut. Yesus butuh murid. Agar ajarannya itu bisa tersampaikan kepada seluruh Bani Israel. Ini yang dimaksud menolong Allah. Artinya menolong ajaran Allah yang disampaikan kepada Nabi. Nah, sekarang kalau datang Nabi kepada seluruh umat manusia, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Bani Israel tidak bergeming, apakah Allah rugi? Tidak. Apakah Nabi ini rugi? Tidak. Yang rugi siapa? Manusianya. Nah, ketika datang Yesus kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Bani Israel menolak. Apakah yang rugi Yesus? Tidak. Apakah yang rugi Allah? Bukan. Yang rugi siapa? Bani Israel. Jadi menolong agama Allah adalah menggiring manusia kepada ketaatan agar mereka masuk ke dalam jannah. Aku menyiapkan surgaku untuk sampai kepada surgaku, untuk sampai pada hidup yang kekal. Engkau harus setia menjalankan ketetapan-ketetapan perintahku. Nah, untuk sampai kepada ketetapan perintah Tuhan, kudu ada yang menolong ajaran Tuhan, agar ajaran Tuhannya itu tidak diplesetin, agar ajaran Tuhan itu tidak diselipkan dengan ajaran-ajaran palsu. Itu yang dimaksud menolong agama Allah, menolong Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Siapa yang kemudian yang paling baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkan. Nah, mengajarkan kepada orang lain Al-Quran itu sama halnya menolong Allah agar hamba-hambanya kemudian taat kepada perintahnya. Kenapa? Kalau tidak taat, kaidahnya hambaku akan masuk ke dalam nerakaku. Allah nggak mau itu. Lalu kemudian kenapa Allah itu tidak sekali aja mengatakan seluruh manusia itu selamat? Oh, nggak bisa kayak begitu. Kenapa? Karena manusia dibekali akal. Berbeda dengan malaikat. Malaikat diperintahkan, kamu sujud, sujud. Kamu taat. Kamu kerjaanmu menyampaikan wahyu, itu aja terus yang dilakukan. Kamu zikir sepanjang usiamu, zikir sepanjang usia. Itu malaikat. Kenapa? Padanya tidak ada nafsu. Padanya tidak ada kemudian apa yang dimiliki oleh manusia. Manusia berbeda. Manusia memiliki hak prerogatif, dia memiliki kemudian hak yang mutlak pada dirinya untuk memilih. Makanya di Islam pun la ikraha fid din. Ya, tidak ada paksaan. Di Islam pun faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman, silakan. Biarkan mereka beriman. Yang mau kufur, ingkar, silakan mereka mau ingkar. Tapi kata Allah, inna a'tadna liz-zalimina nara. Nah, Allah tidak mau hambanya itu masuk ke dalam neraka, sehingga diberi pilihan. Nah, kalau toh pilihannya sudah ada, tapi dia tetap memilih jalan yang sesat, maka akan diupah dengan neraka. Nah, membela agama Allah, membela Allah adalah sama dengan menjaga, melestarikan firman Tuhan agar tidak dibatalkan oleh para penyesat. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Pendeta Trosoki. Silakan. Oke, Bang Juma, luar biasa penjelasan dan urainya secara mendetail ya Bang ya. Haleluya. Tetapi sebenarnya Bang Juma, dalam hal itu kalau memang begitu cara menafsirkan dan pemaparan Bang Juma, tentu sebenarnya dalam itu tidak ada yang tersakiti. Ya, tidak ada yang teraniaya. Kalau memang Allah itu kan Maha Kasih. Ya, kalau memang kita mau mengikuti perintahnya Allah, tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang merasa dirugikan. Ya. Tapi kalau menurut saya, kalau ada yang merugikan salah satu dalam hal itu, ya, tersakiti dalam hal itu bukan membela Allah. Itu
asumsinya pribadi seseorang itu, ya. Nah, dalam hal itu Bang Juma tadi tidak menjelaskan ke saya ya tentang bulan Sabit, ya. Belum menjelaskan sejarahnya bulan Sabit itu asal usul simbol-simbol ya Bang ya. Dan tentu dalam hal itu juga Bang Juma ya tentang Yesus sudah jelas dinyatakan bahwa Yesus itu akan mengampuni tadi tentang menanggung dosa. Ya, itulah baiknya ya Tuhan, baiknya Allah. Karena Allah itu menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Dan Dia tidak mau ciptaannya itu hancur. Ya, masuk dalam neraka. Makanya Dia datang memberikan peluang lagi. Ya, dalam Yesus Kristus, dalam rupa manusia. Dia menyuruh semua bangsa Israel, dia menyuruh semua umat-umat itu, termasuk saya, supaya kembali ke jalan yang benar, mengikuti jalan yang benar, ya, ajaran, kasih, tidak tersakiti satu dengan yang lain. Nah, dalam hal itu kita harus petik dan harus kita mengerti dan memahami, ya, bahwa dalam hal itu tidak ada yang tersakiti satu dengan yang lain. Selalu membangun, ya, mendekatkan diri, ya, harus setia. Setia dalam hal itu bukan mau membelanya untuk menyakiti orang lain, untuk mewartakan kabar baik, tapi tersakiti dengan yang lain. Artinya dalam hal ini tidak ada pemaksaan. Yang penting kita mewartakan, terima atau tidak terima itu urusan Anda. Tetapi saya sudah memberitahukan kepada Anda. Makanya dalam hal itu kalau kita kutip ya Bang Juma dalam Markus 16 ya 19-20 dan itu yang kita lakukan. Ya, karena tadi sama-sama saya katakan yang dua agama ini sama-sama punya tauhid sebenarnya. Yang biasa tauhidnya membara, ya. Di mana dicatat di sana Bang Juma, pergilah beritakan firman. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Memang kita udah diperintahkan sebenarnya. Ya. Tapi kita harus ingat yang percaya, yang tidak percaya jangan baptis. Yang penting kamu sudah mewartakan, menyampaikan kepada mereka. Kalau tidak percaya, ya udah itu bukan menyampaikan. Bukan urusan saya, urusannya dengan Tuhan. Karena di dalam dunia ini ada dua, mana yang kita mau pilih, neraka dan surga. Tentu kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, kehidupan yang kekal, kita mengikuti, ya, kita menyampaikan. Tapi kalau kita masuk dalam neraka, ya, kita memaksakan orang, oh kamu mau ikut saya tidak? Nah, kalau kamu tidak mau ikut saya, nah gini, begitu ya Bang Juma ya, kan ada pemaksa dalam hal itu, ya. Kalau kamu tidak melakukan ini, ya, sasaran tempat ibadah, ya, atau yang lain gimana ya, yang seperti itu saya tidak bisa apanya. Tapi begitulah saudaraku, artinya kita bisa memetik di situ mana ajaran itu yang sebenarnya yang perlu kita teladani, yang perlu kita ikuti. Tentu tadi tidak ada unsur-unsur, ya, yang teraniaya, yang tersakiti, yang tidak tahu kena juga getahnya, ya, apalagi orang-orang awam yang tidak paham, yang tidak ada hubungannya dengan itu, mereka tersakiti, mereka teraniaya, itu sama halnya kita membunuh karakter orang tersebut. Sekarang dalam metode membunuh bukan langsung membunuh mengambil pisau, ya, tapi membunuh, ya, mental. Membunuh karakter seseorang itu lebih keji di mata Tuhan dan tidak berkenan di mata Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan menerima hal sedemikian karena Allah tidak pernah membunuh karakter seseorang. Karena Allah Maha Kasih, Maha Pengampu, ya, dan Maha Penyayang. Di sini kita harus mengerti Allah itu apakah benar sesuai dengan perbuatan kita menyayangi mereka. Kita mengasihi mereka. Mengasihi seperti apa? Apakah ada maksud tujuan? Kalau ada maksud tujuan menerima imbalan kepada orang ketika kamu mengasihinya, itu omong kosong. Yang itu nggak ada faedahnya.
Karena ketika kita mengasihi orang, kita menolong orang, kita mewartakan kabar baik, ya, tanpa tidak mengasihi mereka, percuma, sia-sia, ada tersakiti, percuma. Itu bukan maha penyayang, bukan maha pengasih yang kita ikuti, tetapi ambisi pribadi seseorang itu. Karena dia tidak paham tentang kaidah-kaidah di kitabnya. Dalam hal itu, Bang Juma, mari kita sebagai tokoh, sama-sama tokoh umat, ya, memberikan pencerahan kepada umat-umat. Ya, tugasnya Bang Juma memperkokoh yang di dalam. Dan saya juga memperkokoh di dalam tentang kitab-kitab yang kita imani itu. Supaya mereka melakukan, mengikuti perintahnya Allah itu. Ya, bukan membela Allah, tetapi mengikuti perintahnya itu. Ya, harus kita memberikan suatu motivasi semangat kepada, oh ini yang benar, mengasihi Tuhan itu begini. Buktinya Anda mengasihi Tuhan, Anda menyampaikan, mewartakan, bukan menyakiti satu dengan yang lain. Tidak ada faedahnya. Nah, itu Bang Juma tergantung kita lah. Tadi tentang simbol-simbol Bang Juma, bulan sabit itu belum dijelaskan. Dan mungkin ada beberapa poin tadi yang saya pertanyakan belum terjawab. Mungkin nanti Bang Juma bisa menjelaskan. Thank you Bang Juma. Oke, baik. Makasih banyak atas paparan daripada Pak Pendeta Torosoki. Ya. Terkait dengan simbol, mohon maaf tadi saya tidak konsen dan saya tidak terlalu mengikuti arah penjelasan daripada Pak Pendeta. Terkait dengan simbol, ya, bulan, sabit, atau bintang atau matahari di dalam Islam. Al-Quran menerangkan di dalam surah Ar-Rahman ayat 5 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu wal qamaru bihusban wa najmu wasyajaru yasjudan. Matahari dan bulan yang beredar sesuai perhitungan dan juga tumbuhan serta pepohonan, keduanya tunduk kepada Allah. Jadi matahari, bulan, bintang, semua itu adalah ciptaan Allah. Nah, kenapa ini kemudian menjadi simbol? Ada beberapa yang menjadi dasar pijakan. Yang pertama, ketika diambil simbol bulan dan bintang, itu untuk membedakan pasukan Islam pada saat peperangan. Di mana pasukan Kristen pada masa itu yang digunakan Romawi, Bizantium dan juga Persia itu menggunakan simbol salib. Nah, untuk membedakan pasukan Islam maka digunakanlah kemudian bulan bintang. Kenapa digunakan bulan bintang? Karena bulan bintang itu adanya di langit. Itu melambangkan bahwa Islam itu adalah agama samawi. Agama yang berasal dari langit. Itu poin yang perlu Pak Pendeta pahami dengan benar. Yang kedua, setelah Turki Utsmani memegang kekuasaan, ya, semua gereja, semua tempat ibadah yang ada di Turki pada masa itu diganti semuanya. Yang tadinya bentukan salib, kemudian dirubah menjadi bulan bintang, menandakan bahwa yang menguasai Turki pada masa itu adalah, ya, pasukan Utsman yang kemudian memenangkan keislaman. Berarti Turki secara keseluruhan tunduk kepada aturan pemerintahan Islam. Gereja yang tadinya lambang salib itu diganti semuanya. Nah, itulah sampai hari ini turun-temurun masjid biasa menggunakan lambang atau simbol itu. Nah, namun kalau dikatakan Islam itu ada kaitannya dengan penyembahannya kepada matahari, bulan, enggak. Karena Al-Quran menerangkan alam semesta ini termasuk benda-benda langit itu semua diterangkan oleh Al-Quran sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simbol ini hanya mencerminkan Islam adalah agama langit. Islam adalah berbeda dengan yang terjadi pada peperangan. Pasukan Kristen menggunakan bendera salib, Islam menggunakan bendera
yang ada simbol bulan dan bintang. Kemudian kalau kita berbicara mengenai simbol, kita tahu simbol salib itu asal-usulnya dari mana. Jadi jauh sebelum Kristen itu ada, simbol salib itu sudah ada. Simbol salib digunakan oleh ajaran-ajaran pagan. Bahkan mereka tadinya salibnya itu berbentuk gambar ikan. Ya, bukan orang, tapi ikan. Nah, ini sedikit saya berikan gambaran bahwa simbol yang ada di dalam ajaran Islam itu punya sejarah. Nah, sementara Kristen juga punya sejarah di mana salib itu adalah merupakan lambang di mana Yesus tadinya itu mati di atas tiang salib. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, secara kritis kita menelaah secara bahasa, di dalam pengajaran bahasa Yunani dan juga bahasa Inggris, Yesus itu digantungnya bukan di atas salib menurut Bible dalam versi bahasa Inggris dan juga Yunani, tapi dia digantungnya di atas pohon. Itu bisa dibuktikan secara bahasa. Nah, walaupun kemudian dikatakan bahwa salib itu adalah berasal daripada kejadian yang terjadi terhadap oknum yang konon ceritanya dikatakan itu adalah Yesus, namun yang melatar belakangi kemudian terjadinya simbol salib itu tidak murni dari Kristen. Ya, beberapa filosofi Kristen menerangkan bahwa tanda salib itu sudah ada jauh sebelum Kristen itu ada. Demikian juga Islam. Orang-orang sebelum Islam itu lambang bulan bintang itu sudah digunakan. Namun mendasarinya kemudian digunakan oleh Islam karena pasukan Islam melihat ada simbol salib. Maka kita harus memberi tanda. Pasukan Islam dengan tanda bulan bintang sebagai penggambaran bahwa Islam itu adalah agama langit. Saya kira begitu Pak Pendeta Torosoki, hal yang tidak perlu kemudian dibesar-besarkan. Karena kalau kita besar-besarkan maka akan semakin rancu nantinya. Karena di kota saya Pak, di kota saya itu pas 100 meter dari tempat saya tugas, di kantor saya itu, ada gereja yang sebelah kanannya yang pernah terjadi pengeboman itu, ada sebelah kanannya itu salibnya berbentuk salib, tapi gereja yang sebelah kiri saya itu di atas menaranya ada patung ayam jantan. Jadi itu ada yang patung ayam, ada yang berbentuk salib, dan macam-macam. Nah, ini kalau mau ditelusuri akan semakin repot nantinya, karena kalau dikatakan bulan bintang adalah pasukan tentara yang mengatasnamakan Islam sebagai kode bahwa kita adalah pasukan dari langit. Nah, kalau yang punya menara gereja lambang ayam jantan, ini yang saya tidak tahu. Nah, jadi tidak perlu saya rasa dibesar-besarkan yang seperti ini, Pak. Silakan. Oke, Bang Juma, sebenarnya bukan saya membesar-besarkan, menggali, dan tentu kita kan sebagai orang yang rindu dan haus itu tentu kita menggali lebih dalam sebenarnya. Yeah. Tentang gambar ayam yang Bang Juma katakan tadi itu benar Bang Juma, saya pastikan itu bukan simbol. Ya, mungkin Bang Juma perlu pertanyakan siapa maksudnya simbol gambar ayam itu kepadanya. Nah, tentu dalam hal ini Bang Juma, kenapa tadi saya mengungkap itu sedikit simbol-simbol, karena perkataan Bang Juma tadi dari awal, ya saya sudah sempat menyimak, karena malaikat itu patuh. Ya, semua malaikat itu patuh kalau Allah berkata lakukan ini, sujud. Nah, di sini pemahaman Bang Juma kurang konkret memahami tentang malaikat-malaikat. Asalkan Bang Juma menelusuri lebih dalam lagi bahwa ada malaikat yang memberontak. Ya, ada malaikat yang memberontak Bang Juma, yang ingin juga menyamakan derajatnya, kuasanya, ya, sama seperti Allah. Nah, tentu makanya tadi saya katakan sama Bang Juma sebenarnya perlu memahami tentang simbol-simbol, dan saya pikir itu tidak bisa jadi masalah karena kan itu udah simbol seseorang itu. Nah, tentu dalam hal itu Bang Juma, kalau kita ini secara pribadi supaya pengetahuan kita bisa bertambah, wawasan kita bisa mendalam, kita berdua dalam hal ini
saya bantah lagi bahwa sekali lagi saya bantah, Bang Juma tadi mengatakan malaikat-malaikat itu patut. Ya, sebenarnya Bang Juma, kalau Bang Juma menelusuri ada malaikat-malaikat yang tidak patut, ya, melawan perintahnya Allah. Dan dulunya semuanya malaikat-malaikat itu suci dulunya sebelum mereka melawan perintahnya Allah. Ya, Lucifer, ya, dia mendirikan sebuah kerajaannya. Ya, dia mendirikan sebuah kerajaannya. Dia juga punya pengikut-pengikut. Tentu dalam hal itu kita sebagai umat, kita sebagai manusia harus menelusuri yang ingin meneliti itu semua, Bang Juma. Sebenarnya dalam hal itu, Bang Juma, kita selalu membuka hati dalam hal itu. Kita harus mengerti, memahami. Kalau kita tidak memahami, bagaimana kita bisa memperkokoh, ya, kaidah-kaidah kita. Nah, saya tidak mau masuk ke sana. Artinya Bang Juma menelusuri asal-usulnya. Mungkin tadi Bang Juma itu simbol-simbolnya. Bang Juma mengatakan ketika ada peperangan, ya, peperangan antara bangsa Romawi, lambang ke salib dengan bulan bintang. Nah, itu memang iya, itu pertanda. Dan setiap orang yang memenangkan pertempuran itu dia pasang simbolnya. Tetapi tentu dalam hal itu ada yang perlu kita gali lebih dalam lagi secara pribadi kita supaya kita memahami asal-usulnya bahwa kenapa bisa ada seperti demikian. Kenapa bisa Bang Juma tadi menyebutkan bahwa dari langit ya, dari langit. Nah, oke lah Bang Juma, mungkin nanti tinggal menjawab saja, walaupun tidak mendetail. Saya juga mematuhi apa yang Bang Juma katakan bahwa jangan kita membahas lebih dalam lagi, tapi mungkin kita membahasnya secara pribadi kita berdua, menelusuri dalam hal itu. Itu penting sebenarnya sejarah-sejarah itu dan simbol-simbol itu. Demikian Bang Juma. Iya, makasih Pak Pendeta. Jadi gini, saya bukannya tidak ingin membahas, ya. Artinya gini, kalau kita sudah memahami sejarah daripada penggunaan simbol itu dan kita mau menerima, berarti kita tidak perlu lagi membahas. Tapi kalau masih ada hal yang kemudian ingin Pak Pendeta sampaikan dari simbol-simbol ini, saya 24 jam membuka diri untuk itu dibahas. Kalau itu dianggap sesuatu yang penting dan ada hal yang ingin Pak Pendeta sampaikan, saya buka diri untuk kemudian kita bahas itu. Saya membahas apapun boleh. Cuman kalau saya sudah sampaikan bahwa itu terkait dengan sejarah, ada asal-usul penggunaan, kemudian masih ada hal yang dianggap penting untuk kita uraikan, saya dengan senang hati membuka diri untuk membahas itu. Mungkin Pak Pendeta bisa cari waktu yang tepat, kapan kita bisa kemudian bertemu di Zoom ini untuk membahas antara simbol bulan bintang versus simbol salib. Nah itu, bagus itu Pak. Tapi kalau memang ada hal yang mungkin Pak Pendeta ingin sampaikan. Nah, terkait dengan apa yang Pak Pendeta katakan bahwa malaikat ketika disuruh sujud, maka mereka sujud. Tapi ada kemudian yang melakukan pembangkangan. Nah gini Pak, untuk mengetahui, ini yang terkait dengan Islam ya, untuk mengetahui kemudian makna lebih dalam satu ayat dalam Al-Quran. Pertama, selain orang itu mampu menguasai bahasa Arab, baginya juga penting untuk memahami penafsiran. Jadi minimal orang itu bisa membaca tafsir. Nah, kenapa? Karena di dalam kitab-kitab tafsir, para ulama sepanjang 14 abad itu menulis berbagai penafsiran dan penjelasan yang nyaris jarang kita baca sebagai orang Indonesia. Kenapa? Karena kitab-kitab tafsir itu umumnya menggunakan bahasa Arab. Nah, sementara yang dibaca oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia khususnya, dan Kristen pada umumnya, itu hanya sebatas terjemahan Al-Quran. Sama sekali tidak mencukupi
untuk bisa lebih paham, lebih mengenal ke dalam tentang ayat per ayat yang dimaksud di dalam Al-Quran itu sendiri. Contoh misalnya, ketika kita membaca data yang berkaitan dengan apa yang Pak Pendeta uraikan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi misalnya. Di situ dijelaskan bahwa apa yang kemudian diperintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, iblis di sini termasuk di dalam yang diseru. Kenapa? Karena yang diminta untuk bersujud disebut malaikat, kemudian di antara malaikat yang disebut malaikat ini ada yang tidak mau bersujud. Setelah diteliti, ternyata makhluk-makhluk yang tidak bersujud ini adalah mereka yang dicipta dari bahan api. Sementara malaikat itu dari cahaya. Yang dari api ini yang ngotot kemudian. Yang tidak mau bersujud. Nah, sehingga ketika Allah perintahkan untuk bersujud kepada malaikat, kepada Adam, semua yang hadir di situ ketika diseru malaikat merasa diri mereka itu adalah malaikat. Contoh, ketika Allah melaknati iblis, apa yang iblis kemudian katakan? Dia tidak protes. Loh, yang kalian suruh, yang Allah suruh kan cuma malaikat, kok saya yang dikutuk? Tidak. Kenapa? Karena iblis sadar bahwa ketika ada perintah untuk bersujud kepada Adam, itu bukan hanya kepada seruan kepada malaikat saja, tapi semua makhluk yang ada pada masa itu, termasuk iblisnya. Nah, jadi kata malaikat itu untuk mewakili semuanya, tapi bukan berarti iblisnya ini murni berasal daripada malaikat seutuhnya, tapi dia adalah makhluk yang gaib yang berasal daripada penciptaan api. Nah, ini yang dijelaskan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Pak Pendeta. Jadi bukan iblisnya yang di dalam arti kata malaikat ini adalah iblis, tidak. Tapi dia masuk di dalam golongan seruan, di mana iblis itu dahulunya adalah malaikat yang makhluk yang diserupakan dengan malaikat yang kemudian disebut dengan nama Azazil. Kenapa disebut malaikat? Karena pada masa itu belum ada pembangkangan. Ketika mereka melakukan pembangkangan, ya, maka di situ diterangkan dia membangkang karena memang proses awal penciptaannya berbeda dengan para malaikat. Malaikat dari cahaya, sementara mereka dari api. Nah, iblis ketika dikutuk pun dia nggak protes. Loh, yang disuruh kan malaikat, kenapa saya yang dikutuk? Makanya saya nggak sujud, karena saya nggak diperintahkan. Bukan kayak begitu. Bukti bahwa yang diseru juga di situ adalah iblis, mereka menerima kutukan ketika mereka dikutuk oleh Allah karena nggak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, lalu kemudian iblisnya pun menerima, bahkan meminta, ya udah kalau begitu izinkan saya untuk menggodai, untuk membuktikan bahwa tidak pantas kami yang lebih tinggi derajatnya yang dicipta dari api ini sujud kepada makhlukmu yang ciptaannya berasal dari tanah. Gak pantas. Saya akan buktikan, akan kugiring semuanya masuk ke neraka bersama dengan aku. Kecuali mereka yang sedikit yang taat, dan akan engkau temukan hanya sedikit yang akan taat kepadamu. Nah, ini yang diterangkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan tafsir Al-Qurtubi. Jadi kami umat Islam dalam memahami data itu seperti itu, Pak Pendeta. Ketika ada perintah, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika faqalu, ya, faqala, dan seterusnya. Nah, ini menjelaskan illa iblis, kecuali iblis. Jadi perintahnya juga kepada iblis. Meskipun seruannya hanya kepada malaikat, tapi iblis pun kena di situ, karena di situ juga ada mereka. Tapi ternyata mereka nggak mau sujud. Gitu loh, Pak. Sehingga, ya, silakan. Ada Bang, ada lanjutan lagi Bang? Enggak.
Itu poinnya, Pak. Jadi seruannya kepada malaikat, tetapi pada prinsipnya semua yang hadir pada saat itu diminta oleh Allah untuk bersujud. Buktinya iblis menerima ketika dia dikutuk oleh Allah. Silakan. Oke, Bang Juma luar biasa ya. Nah, menurut pemaparan Bang Juma ini yang luar biasa sebenarnya. Nah, saya akan mau menanggapi Bang Juma. Silakan. Dan hal itu tadi tentang memahami tentang Al-Quran, bahasa Arab yang asli. Nah, tentu sebenarnya kenapa? Karena Bang Juma tadi memberikan perbandingan Islam di Indonesia dan mungkin Kristen secara umumnya yang mungkin mencopot-copot ya Bang ya. Ya kan Bang, kira-kira begitu ya, kurang memahami ya satu persatu. Nah, tentu dalam hal itu Bang Juma saya pikir bukan mereka mencopot ya. Kenapa saya? Karena kalau mereka orang Arab ya, sudah jelas mereka mengerti dan memahami Quran Arab ya. Begitu juga sebenarnya kalau mereka itu orang Yunani dan Ibrani, mereka lebih paham tentang bahasa mereka, Bang Juma. Ya, mereka lebih mengerti karena mereka itu bahasa mereka sehari-hari. Ya, tetapi kenapa orang Indonesia? Ya, seperti Bang Juma katakan tadi, yang mereka tahu itu bahasa sehari-harinya kan bahasa Indonesia. Ya, makanya mereka menerjemahkan ya supaya orang awam itu mengerti dan memahami. Kalau tidak mengerti memahami, bagaimana mereka bisa bertumbuh iman? Padahal bukan bahasa mereka sehari-hari. Bagaimana bisa mereka mengenal Allah yang sesungguhnya? Nah, makanya orang Indonesia atau beberapa suku yang ada di Indonesia ke kita, seperti di kitab kita, ya, diterjemahkan semuanya, bukan diubah. Ya, diterjemahkan sesuai kondisi keadaan yang ada di daerah itu, supaya orang-orang awam itu mengerti dan memahami dan mereka bertumbuh iman, memiliki kepercayaan yang kokoh tentang iman mereka. Nah, itu mungkin sementara untuk menjawab itu. Dan saya mau lanjutkan Bang Juma. Ya, dalam hal ini tentang tadi iblis. Bang Juma mengatakan tadi dibuat dari api. Dan inilah yang perlu Bang Juma telusuri mendalam lagi secara pribadi. Karena ya, malaikat itu dulu adalah bercahaya. Ya. Malaikat itu Bang Juma ya, kenapa menjadi iblis? Karena ada pemberontak. Ada yang melarang, ada yang tidak mengikuti perintahnya Tuhan, ada sejarahnya, makanya kita menggali tadi itu sebenarnya. Tapi mungkin nanti jangan kita angkat di publik, karena nanti penafsiran beda-beda, pemahaman beda-beda, dan jadi polemik nanti jadinya. Mungkin nanti itu pribadi kita berdua, khususnya untuk memperdalamnya. Nah, dalam hal ini Bang Juma, iblis itu yang menciptakan itu hanya satu, adalah Allah. Ya, sebenarnya Allah tidak pernah menciptakan iblis. Tetapi kenapa mereka menjadi iblis, dinyatakan iblis, itu asal usulnya dari malaikat yang memberontak tadi. Tadi saya sudah mengungkapkan kepada Bang Juma seperti Lucifer, hell. Mungkin Bang Juma mengerti arti bahasa itu kan? Nah, dalam hal itu, ketika dia memberontak, makanya Allah betul-betul juga mempertahankan kuasanya. Ya, kamu memberontak, kamu membuat pasukan, ya, karena sebelum dilemparkan, malaikat itu sebelum dilemparkan di muka bumi ini, dulunya mereka itu orangnya kudus, bercahaya. Tapi setelah dilemparkan, ya, karena ada malaikat yang membawa perintahnya Allah, tapi tidak bisa dia terima, ya,
dia melemparkan itu suatu perintah itu, ya. Tetapi dalam hal itu saya tidak mau mengulasnya lebih dalam di sini, Bang Juma. Itu tadi yang saya katakan bahwa beda-beda penafsiran teman-teman yang lain nanti bisa-bisa salah pemikiran, nanti jadi masalah polemik buat kita. Mungkin nanti kalau memang Abang mau mendalami, kita sama-sama mendalami simbol-simbol tadi, ya, simbol kekristenan, ke apa tadi, beberapa agama mempunyai simbol, ya. Itu mungkin secara pribadi kita terbuka, nanti kita open secara pribadi, tapi jangan diangkat di publik. Begitu Bang Juma. Mohon maaf Bang Juma, mungkin saya kasih sedikit saja, saya tidak mau bantah lagi karena saya juga akan mau mundur dalam diskusi ini. Begitu Bang Juma. Iya, makasih banyak Pak Pendeta Antoro Soki. Jadi terkait dengan simbol, saya tidak ada masalah dengan itu Pak, karena saya paham sejarahnya. Jadi mau dikuliti sampai kapanpun saya pasti akan ladeni. Ya. Nah, terkait dengan tentang malaikat dan juga yang Bapak katakan tadi, bahasa. Iya, mengenai bahasa, bahwa kami umat Islam memahami Al-Quran itu salah satu poin untuk mengkajinya adalah dengan terjemah. Tetapi dengan terjemah saja itu tidak cukup. Apalagi kalau diperuntukkan untuk mengkritisi gitu. Kalau untuk memahami, mungkin bisa paham melalui terjemahan. Tapi untuk mengkritisi Quran dengan menggunakan satu terjemahan saja, itu nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kenapa kemudian para ulama mampu menerjemahkan kata per kata di dalam Al-Quran? Karena mereka mengkritisi. Misalnya ada perintah qala, ya. Ini yang berkata siapa? Nah, mereka mengkritisi Al-Quran ini dengan tujuan untuk mengetahui makna yang sesungguhnya. Maka poin yang mereka gunakan bukan hanya terjemah tok, bukan mentranslate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia tok, tetapi mereka harus menguasai nahwu, sharaf, balaga, tafsir, dan seterusnya. Itu yang perlu dipahami. Nah, sehingga ketika dikatakan qala, oh di situ kemudian muncul pemahaman yang berkata adalah Allah. Ya, jadi tidak bisa hanya terjemah di dalam memahami makna. Karena para penafsir Al-Quran juga mengkritisi Al-Quran. Apa tujuan mengkritisinya? Bukan mencari kesalahan, tetapi mencari makna yang sesungguhnya. Mereka menggunakan kemudian ilmu kritik Al-Quran. Nah, ilmu kritik Al-Quran ini senjatanya adalah nahwu, sharaf, balaga, i'raf, dan semua disiplin ilmu yang digunakan kemudian untuk mengkaji kata per kata dalam Al-Quran. Berbeda kalau kita hanya mau memahami, maka cukup dengan terjemah. Tapi kalau mau mengkritisi, harus menguliti berdasarkan kaidah ilmunya. Itu loh Pak, makanya Al-Quran itu selalu menyertakan original text sebagai dasar pijakan. Misalnya nih, saya membaca terjemah, misalnya gini, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu wahai iblis untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, saya datang kepada orang yang lebih paham. Bukan mengkritisi Al-Quran melalui terjemah. Saya datang kepada orang yang lebih paham. Pak, di dalam terjemahan Al-Quran diterangkan, apakah yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Sementara Pak, di terjemahan lain saya melihat yang disuruh di situ hanya malaikat. Kenapa iblis di sini yang dikatakan, mengapa engkau wahai iblis tidak mau sujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu sujud? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, orang yang paham Al-Quran kemudian menjelaskan. Dengan cara apa? Menggunakan disiplin ilmu yang tadi. Qala ma mana aka Allah tasjuda is amartuka. Qala ana khairum minhu.
Wa khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Nah, di sini baru dijelaskan menurut baik kaidah bahasanya, menurut nahwu sharafnya, asbabul nusulnya dan seterusnya. Itu proses belajar Quran kayak begitu. Jadi kalau hanya menggunakan terjemah memang nggak nyampe. Nah, contoh misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Yang diperintahkan hanya malaikat. Kenapa iblis yang dikutuk? Ternyata jawabannya ada di dalam surah Al-Kahfi atau ada di dalam surah Al-Araf ayat surah Al-Araf ayat 12 yang saya bacakan tadi. Apa buktinya bahwa yang diperintah untuk bersujud juga adalah iblis? Buktinya tertera di dalam surah Al-Araf ayat 12. Khalaqtani, engkau menciptakan aku min nar, dari api, wa khalaqtahu min tin. Sementara dia kau ciptakan dari tanah. Siapa yang diciptakan dari api? Oh, ternyata iblis. Berarti ketika ada perintah di dalam surah Al-Baqarah untuk sujud, iblis juga diperintahkan bersujud. Gitu cara belajarnya. Jadi terjemah harus ada untuk dipahami maknanya. Kemudian orang-orang yang tidak ngerti maknanya jangan lahir sebagai pengkritik, tetapi lahir sebagai orang yang ingin belajar. Kepada siapa? Kepada yang ahli Al-Quran. Begitu Pak Pendeta. Makanya sering kita melihat orang-orang seperti Rudy Yohanes menyerang Al-Quran hanya modal terjemah. Itu timpang itu Pak. Nggak bisa. Nggak nyambung gitu. Nggak sampai gitu loh. Kenapa? Karena membaca kitabnya saja dia tidak bisa, tapi dia mencoba untuk mengkritisin kitab itu. Itu lucu. Makanya aku bilang dia itu akrobat. Itu Pak Pendeta. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan yang disuruhkan malaikat. Kenapa iblis? Oh, ternyata dijawab oleh surah Al-Araf ayat 12 bahwa yang diperintahkan bersujud juga adalah iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku tidak sujud kepada dia, meski kau perintahkan kepadaku. Kenapa? Derajatku lebih tinggi. Aku dari api, dia dari tanah. Berarti yang dimaksud ini iblis. Kalau malaikat kan dari cahaya. Ya. Saya kira begitu Pak Pendeta Trosoki. Oke, terima kasih Bang Juma. Luar biasa pemaparannya ya. Haleluya. Insya Allah. Dalam hal ini Bang Juma, tentu dalam hal itu tadi seperti yang diungkapkan oleh Bang Juma, kalau menurut saya secara pribadi bahwa apa yang orang tahu itu, yang mengerti itu, dan tentu mereka harus memperjuangkan ke bahasa mereka. Karena kenapa? Kecuali kalau mereka orang Arab. Kalau semuanya orang Indonesia jadi orang Arab, untuk apa ada Indonesia? Ya, tentu dalam hal itu agama is okay, ya. Tetapi kitab itu pribadinya supaya dia mengerti dan memahami dan bisa dia terima. Kalau memang juga, ya, kalau menurut saya kalau kita tanya seperti Bang Juma tadi mengatakan tanya kepada ahlinya, ya. Manusia biasa Bang, tetapi kita kembali di kitab itu sendiri karena seperti yang saya ungkapkan tadi di dalam Roma 1 ayat 7, di mana di dalam ayat 16, di mana dinyatakan bahwa di situ aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Itu membuat kita mempunyai keyakinan yang kokoh bukan dari penafsiran orang lain. Karena di satu kitab itu yang menuntun kita, itu yang mengarahkan kita. Ya. Kalau pandangan orang lain, penafsiran orang lain belum tentu benar, belum tentu juga salah. Karena pandangan orang beda bisa beda-beda, Bang. Ya, itu bukan suatu patokan, harus ke situ. Apalagi bukan dia orang, contohnya orang Yunani, apalagi dia bukan orang Ibrani, atau mungkin sebaliknya ya, Bang, ya, orang Arab, tetapi dia tetap orang Indonesia. Tentu bagaimanapun, ya, dia tidak bisa menggali lebih dalam lagi. Contohnya kalau bahasa Ibrani, Yunani, ya, kalau untuk menyebutkan ya, nama iblis itu sebenarnya orang Indonesia susah menyebut. Bagaimana mereka bisa paham ke bahasa Ibrani, Yunani? Tentu orang-orang yang khusus itu yang sama persis di kitab itu diterjemahkan.
Ya, dikasih perumpamaan supaya orang awam itu mengerti. Makanya kemarin sering sekali saya katakan gandum. Ya, di Indonesia tidak ada gandum. Kalau kita menyampaikan mengikuti versi aslinya, ya harus gandum kita mau kasih di dalamnya. Udah jelas saya pun tidak mengerti pada waktu itu, Bang. Karena saya tidak pernah melihat gandum itu seperti apa. Tetapi diberikan contoh yang sama persis seperti begitu adalah padi. Ya, jadilah seperti padi, makin tua makin tunduk. Dan begitu juga istilahnya. Ya, contohnya pohon ara. Ya. Nah, dikasih juga perumpamaan yang kalau memang kita mengerti pohon itu ada, ya, dikasih itu seperti begini. Kalau kamu tidak punya buah, walaupun rantingmu, ya, daunmu hijau, tetapi kalau kamu tidak punya buah, kalau pohon itu tidak punya buah, apa gunanya? Hanya menjadi kayu bakar. Lebih baik ditebang supaya bisa tumbuh tunas yang berbuah lagi. Yang bisa dinikmati oleh orang, yang bisa dinikmati oleh manusia, orang yang berlindung di suatu pohon itu ada buah kehidupan. Nah, kadang-kadang untuk di situ dikasih perumpamaan, ya. Dalam hal itu, Bang Juma, ya, puji Tuhan, Bang Juma, kita sudah berdiskusi panjang sedikit. Dan mungkin bisa kita ambil poin-poinnya dalam pribadi kita. Menurut kita baik, yang tidak baik jangan diambil. Yang baik diambil dan kita perbuat, kita mengembangkan ilmu dan kajian kita yang menurut kita baik. Dan yang tidak baik jangan kita ambil dan kita tinggalkan di sini saja dalam via Zoom ini. Kalau memang ada kata-kata yang kurang elok Pak Juma, menurut pandangan Bang Juma dalam percakapan saya, mungkin dalam cara metode menyampaikan, mungkin ada yang kurang lengkap, yang sempurna, mohon dimaklumi. Biarlah semuanya yang kita sampaikan pada malam ini, pada pagi ini, siang ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita yang kita sembah. Amin. Terima kasih. Mohon maaf saya mundur diri. Thank you Bang Juma. Iya, makasih Pak Pendeta Torosoki atas paparannya. Semoga Pak Pendeta tetap sehat senantiasa. Ya, saya mendoakan apa yang Pak Pendeta paparkan barusan. Saya yakin bahwa itu tujuannya adalah untuk memberikan edukasi yang baik terhadap umat. Ya, silakan dengan konsep-konsep Pak Pendeta. Saya pun kembali mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan itu berdasar terhadap apa yang ada di dalam agama saya, bahwa yang saya uraikan itu tidak lepas daripada apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kalau misalnya Pak Pendeta berdasarkan Roma 1, kemudian mengatakan tentang Injil, ya itu kita masih perlu pembahasan lebih dalam lagi tentang Injil itu sendiri. Menurut Yesus apa, menurut Kristen apa, menurut Islam apa. Mungkin di sesi berikutnya ada dua hal terkait dengan Injil, terkait dengan simbol-simbol yang kemudian kita akan bahas ke depannya. Terima kasih Pak Pendeta atas kesediaannya untuk hadir di Zoom kami ini ya. Kiranya apa yang kami sajikan, ya kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan atas kehadirannya kembali kami mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin sesi ini kita tutup, karena saya juga ingin beraktivitas mau ke kantor ini. Teman-teman yang ingin melanjutkan dialog, silakan. Di sini ada teman kita Kristen, ada Bro Admin, dan narasumber dari Islam juga ada beberapa yang telah hadir. Di antaranya ada sahabat kita, Pak Munir, kemudian siapa lagi? Ada Sion juga yang saya lihat sudah mulai belajar angkat bicara. Lalu kemudian saudara Carol juga ada di sini ya. Silakan sahabat untuk berdialog. Semoga hari ini adalah hari yang baik untuk kita semua. Saya akhiri. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.